Sihir. Inilah kata yang diabaikan dalam khotbah-khotbah Kristiani, padahal sihir adalah senjata ampuh yang dipakai iblis dan malaikat-malaikatnya dalam menyesatkan seluruh dunia, seperti yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 18 ayat 22. 1. Hakikat karya penginjilan. Ada beragam pemahaman tentang penginjilan. Kebanyakan pemahaman menganggap bahwa penginjilan adalah sekedar pemberitaan bahwa Yesus adalah sekedar juru selamat, yang ingin membawa kita kepada kehidupan kekal. Ini tidak keliru, masih menuntun orang kepada Yesus, namun kurang mengena kepada hakikat yang sesungguhnya, yang akan dibahas singkat dalam bab ini. Contoh penginjilan yang meleset adalah, pemberitaan bahwa setiap orang yang mau beroleh hidup kekal harus menjadi anggota gereja tertentu. Bertentangan dengan anggapan ini, dari kitab Perjanjian Baru segera dapat dijumpai orang-orang yang selamat, kendati tidak menjadi umat Kristiani, dan tidak pernah mengunjungi gereja. Misalnya Zakes, dinyatakan beroleh keselamatan oleh Yesus dalam Lukas 19 ayat 9, padahal tidak tercatat bahwa Zakes pernah dibaptis dengan air, juga tidak pernah beribadah ke gereja, pada masa itu belum ada bangunan gedung gereja, bukan. Juga seorang penjahat yang disalib di samping Yesus, Lukas 23 ayat 39-43, dinyatakan beroleh Firdaus oleh Yesus, padahal penjahat itu tidak pernah tercatat dibaptis dengan air, juga tidak pernah beribadah di gereja. Lebih menyedihkan lagi, ada yang menginjil secara memberitakan bahwa orang harus dibaptis dengan cara tertentu, baru beroleh selamat. Atau bahkan harus disunat, kembali kepada kepercayaan Yahudi, ini bahkan terdapat sejak masa Kisah Para Rasul, 15 ayat 1-3, padahal sunat Yahudi sudah diabaikan atau ditinggalkan oleh para rasul Yesus di abad pertama. Maka pentinglah disimak pengajaran Yesus Kristus, yang dari sorga, langsung mengajarkan kepada Paulus, hakikat penginjilan pada Kisah Para Rasul 26 ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Tuhan, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Maka dalam hakikatnya, tujuan penginjilan adalah, supaya orang dalam kegelapan berbalik kepada terang, dari kuasa iblis kepada Tuhan. Hakikat ini dicatat ulang oleh Paulus dalam Kolose 1 ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14 Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Orang-orang yang dari kegelapan dituntun kepada terang. Jadi, berangkat dari kegelapan, bukan dari terang. Secara tersirat hal ini berarti bahwa setiap orang, sebelum beroleh jamahan Injil Kristus, masih berkubang di dalam kegelapan. Terikat oleh kegelapan, sehingga perlu dimerdekakan oleh terang Kristus. Demikianlah tujuan yang hakiki dari penginjilan, bukan yang lain. Perhatikan pula ungkapan, kerajaan anaknya yang kekasih, maka jelaslah bahwa Yesus bukan sekedar juru selamat, melainkan Raja, dalam kerajaan terang, atau kerajaan sorga atau kerajaan Tuhan, di sorga maupun di bumi. 2. Karya kegelapan mendahului karya penginjilan. Pertanyaan-pertanyaan sorgawi yang dicatat ulang pada bab 1 di atas menunjukkan bahwa karya kegelapan, karya iblis dan malaikat-malaikatnya, sudah lebih dahulu menguasai manusia, sebelum kuasa terang Injil Kristus memerdekakan mereka. Mengapa demikian? Sebab sebelum Yesus turun ke bumi, iblis sudah lebih dahulu menyesatkan manusia, sejak dari Adam dan Hawa, iblis dan malaikat-malaikatnya, yang dikalahkan oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya dalam suatu peperangan di sorga telah tercampak ke bumi, dan iblis telah menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 7-9, mencatatnya, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis atau Satan menyesatkan seluruh dunia.
Maka muncullah pertanyaan yang perlu dijawab. Dengan perangkat atau teknik apakah iblis menyesatkan seluruh dunia? Tentu saja harus dicari, jawabannya di dalam kitab Tuhan Yesus sendiri, yakni Perjanjian Baru. Perangkat apakah yang digunakan oleh iblis? Wahyu 18 ayat 21-23 menjawabnya. Dan seorang malaikat yang kuat, mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala, tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Pesan sorgawi ini menjawab pertanyaan sebelumnya. Dengan sihir, iblis menyesatkan semua bangsa, sehingga tidak melihat lagi jalan kepada kehidupan kekal. Seluruh bangsa disesatkan, tidak terkecuali. Bangsa Yahudi pun sudah disesatkan tentu oleh sihir iblis. Jika semua bangsa sudah disesatkan, masih adakah sisa yang tidak disesatkan oleh iblis? Tentu yang tidak tergabung dalam bangsa-bangsa di bumi ini. Yang mana yang tidak disesatkan? Warga kerajaan sorga, yakni mereka yang sudah menerima Yesus Kristus selaku Raja dalam kehidupan mereka, di dalam kerajaan sorga sejak di bumi ini, merekalah yang kebal terhadap penyesatan si iblis. Ketentuan ini akan jelas bagi pembaca di penghujung tulisan ini. 3. Apakah itu sihir? Untuk mengerti hakikat yang benar dari penginjilan, kebenaran Alkitab yang sudah mengajarkannya pada bab terdahulu. Maka untuk mengerti hakikat yang benar dari sihir, harus pengajaran Alkitab juga yang kita simak. Dua bagian dari Kisah Para Rasul pasal 8 mencatatnya. Kisah Para Rasul 8 ayat 9-11. 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. 10. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Tuhan yang terkenal sebagai kuasa besar. 11. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Dari catatan ini, dua hal perlu diperhatikan. Pertama, sihir adalah perbuatan ajaib, yang mentakjubkan, sehingga si penyihir dikagumi, bukan Tuhan. Berarti kuasa si penyihir itu diperoleh dari iblis. Kedua, orang-orang yang terkena sihir, akan takjub atau terpesona, sehingga dibutakan tentang kebenaran. Hal itu jelas dari pernyataan mereka, orang ini adalah kuasa Tuhan yang terkenal sebagai kuasa besar. Padahal kuasa iblislah yang memampukan Simon melakukan perbuatan yang mentakjubkan itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 14-20. 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, adalah seorang dokter yang juga menuliskan kitab Lukas, yang telah meneliti perkara-perkara di masa itu sebelum menuliskannya. Lukas 1 ayat 1-3. Lukas mencatat peristiwa Simon ini dengan benar, kedua rasul menumpangkan tangannya di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Tetapi pandangan mata Simon merekam, Roh Kudus diperoleh karena kedua rasul itu menumpangkan tangannya ke atas mereka. Apakah saudara melihat bahwa pandangan mata Simon sudah keliru?
Sekali lagi, dengan lebih ringkas. Lukas, mereka menerima Roh Kudus sementara penumpangan tangan. Simon, mereka menerima Roh Kudus oleh karena penumpangan tangan. Tidak bisa tidak, Simon yang keliru matanya itu sudah terkena sihir iblis, tidak dapat memandang dengan benar. Kelanjutannya adalah tindakan yang keliru pula, yakni, dia terdorong untuk menawarkan sejumlah uang untuk membeli karunia sorgawi itu. Maka pelajaran yang dapat dipetik dari catatan Lukas ini adalah, gejala orang yang terkena sihir atau korban tidak tahu lagi mana yang benar mana yang keliru. Mana yang nyata dari yang ilusi. Gejala seperti ini digarisbawahi oleh Yesus dalam Yohanes 16 ayat 1-2. 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Keliru sangka, ini pun gejala orang yang terkena sihir iblis. Disihir oleh iblis untuk memusuhi murid Yesus, dan dalam keadaan tersihir mereka menyiksa dan membunuh, seraya menganggap dirinya sedang berbuat yang benar, berbakti bagi Tuhan. Juru sihir, manusia, adalah korban sihir oleh si iblis juga. Simon, yang diceritakan oleh Lukas adalah seorang juru sihir, sehingga merasa diri hebat, mampu menyihir orang lain, padahal dia sendirilah korban oleh sihir iblis. Sungguh hebat penipuan dan ilusi di dalam kuasa sihir. Roh penyihir akan mendekam di dalam diri juru sihir dan diri korban, sampai dia terusir keluar oleh kuasa Yesus. Contoh yang mirip dengan urusan roh sihir adalah terusirnya roh tenung dari seorang perempuan petenung dalam Kisah Para Rasul, 16 ayat 16-19. 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Saudara yang saya kasihi, permainan sihir iblis ini mengena bukan hanya kepada Simon. Sebagian hamba gereja di masa kini terkena juga sihir iblis, terpesona oleh prestasi Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul, 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Para hamba Tuhan ini, seperti halnya Simon si penyihir melihat bahwa Roh Kudus turun ke atas umat karena penumpangan tangan Paulus. Mereka tidak sadar bahwa Paulus menumpangkan tangannya karena digerakkan oleh Roh Kudus, bukan sekehendak hati Paulus sendiri, seperti halnya Musa, dalam kitab Bilangan, 27 ayat 18, yang menumpangkan tangannya ke atas Yosua, karena disuruh oleh Tuhannya. Terpesona oleh hasil penumpangan tangan Rasul Paulus, mereka berkeinginan keras meniru. Kehebatan Rasul ini, mereka meniru penumpangan tangan oleh Paulus dan, sebagian mereka berhasil. Hanya saja mereka tidak sadar karena dalam keadaan terpesona, bahwa tiruan hanya menghasilkan keluaran atau output, yang tiruan pula, karunia palsu seperti karunia Roh Kudus. Dan karunia palsu ini, oleh mereka yang takjub karena tersihir, akan dipandang sebagai yang murni. Sungguh kasihan, ribuan umat Kristiani di masa kini sudah tersihir oleh para penyihir yang dalam keadaan tersihir berlagak selaku hamba Tuhan.